Pelajaran ke-8 dengan judul Terang dari Bait Suci. Bagaimana di pelajaran pekan lalu kita mengetahui adanya kekecewaan besar 22 Oktober 1844. Lalu apa yang terjadi setelah itu dan apa hubungannya dengan Bait Suci Surgawi? Selama pelajaran pekan ini kita akan mempelajari lebih menekankan kepada pelayanan Kristus di Bait Suci Surgawi. Tentunya kita memiliki banyak informasi ya tentang bait suci itu. Apakah bait suci yang dibangun oleh Musa, apakah bait suci Salomo, apakah bait suci di zaman Yesus, ataukah bait suci apalagi nih? Sebenarnya apa yang terjadi setelah 22 Oktober 1844? Apa pelayanan yang Yesus lakukan sekarang ini dan apa yang terjadi setelahnya? Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Tanpa terasa, pelajaran kita di triwulan kedua tahun 2024 ini sudah setengah lebih dan kita sudah masuk di pelajaran yang ke-8. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa dalam pembelajaran Sekolah Sabat dan tentunya kami suka juga untuk menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Yang pertama, mungkin boleh Pendeta Heski yang membacakan. Baik, ada dari Niko Tomeke. Amin, terima kasih atas pelajaran Sekolah Sabat yang cukup menguatkan iman percaya kami. Dari keluarga Tomeke Dodowor, cabang Sekolah Sabat Maranatha, Desa Nolu, Kecamatan Halbar, Kabupaten Halbar, Kecamatan Loloda Tengah. Kemudian ada Gracia Wardani. Terpujilah nama Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. In Phoenix Hot. Jika umat Tuhan masa kini bisa seperti kaum Waldensia, pasti terang firman Allah akan terus memberi jalan keluar dan dilindungi sepanjang masa. Itulah kerinduan kami semua orang percaya sebagai umat Tuhan. God bless you. Amin. Selanjutnya Norman, silakan. Ada dari Ibu Linda Pehek, terima kasih untuk penjelasan Sekolah Sabat. God bless you. Lalu yang kedua datang dari Cecilia Juliana. Terima kasih Yola dan tim, sangat amat terbantu untuk mengerti pelajaran Sekolah Sabat untuk maksud firman Tuhan. God bless you all. Dan yang terakhir ada dari Guntur Sitorus. Terima kasih atas penjelasan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Lana? Dari Effort PI, amin, Trims untuk pembahasan Sekolah Sabat Jemaat Duta Shalom Rembokan. Lalu selanjutnya dari Saudara Joseph Irwan. Terima kasih atas penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Berikutnya dari JMZ, amin, terima kasih atas penjelasan Sekolah Sabat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dari Gereja SDA Kitapol Tapanuli, Sabah. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menuliskan dan kita senang, kita rindu untuk mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara yang merasa program ini membantu atau terberkati melalui program ini baik secara pribadi, keluarga, dan juga jemaat. Dan tentunya kami menawarkan buku Sekolah Sabat seperti yang ada di tangan saya. Masih ada stoknya, jadi segera hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia untuk mendapatkan buku ini secara cuma-cuma. Mungkin Anda rindu untuk belajar bersama dengan kami tapi tidak memiliki buku ini atau sulit akses kepada buku ini, silahkan hubungi dan kami akan mengirimkan beserta juga dengan buku Kemenangan Akhir. Karena buku Kemenangan Akhir merupakan suplemen dari pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang triwulan kedua tahun 2024. Dan pelajaran ke-8 kita akan belajar mengenai bait suci. Bagaimana di pelajaran pekan lalu kita mengetahui adanya kekecewaan besar 22 Oktober 1844. Lalu apa yang terjadi setelah itu dan apa hubungannya dengan Bait Suci Surgawi? Selama pelajaran pekan ini kita akan mempelajari lebih menekankan kepada pelayanan Kristus di Bait Suci Surgawi. Pertentangan besar. Tema sentral ini terbentang dalam seluruh isi kitab suci, mulai dari Kejadian hingga kitab Wahyu. Pertentangan besar dimulai di sorga, dengan pemberontakan Lucifer terhadap Tuhan,
Dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam tipuan setan, planet bumi menjadi terlibat. Kasih Allah dinyatakan di hadapan seluruh alam semesta. Ketika di Golgota, Kristus menyerahkan nyawanya untuk menebus umat manusia, dan kekalahan iblis telah dipastikan. Namun, peperangan terus berlanjut. Melalui sejarah dunia, kita melihat iblis berusaha menghancurkan umat Allah. Meskipun dia telah dengan kejam menganiaya gereja Kristus dan membantai jutaan orang, Allah selalu hadir untuk umatnya dan tidak pernah meninggalkan mereka. Mari kita jelajahi isu-isu utama, konflik Kristus dan iblis, dan melihat keberanian yang tak tergoyahkan dari orang-orang untuk mengikuti kebenaran kitab suci, gerakan reformasi atas dasar iman dan keselamatan oleh kasih karunia. Terang yang disingkapkan kepada para pendiri gereja sampai kepada peristiwa-peristiwa terakhir dalam pertentangan besar yang membawa kepada kemenangan akhir. Kasih Allah. Pelajaran ke-8 dengan judul Terang dari Bait Suci. Ayat hafalannya terdapat di dalam Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Kita akan memulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Lana. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh kembali berdiskusi bersama-sama. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu agar apapun yang kami katakan boleh sesuai dengan kehendak-Mu, dan pelajaran ini bukan hanya bermanfaat bagi kami tetapi bagi para pemirsa juga di rumah Bapa, sehingga kami boleh merasakan berkat dan juga pengharapan kami boleh tumbuh lebih baik lagi. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Makasih Lana. Nah, ketika kita bicara mengenai bait suci, tentunya kita memiliki banyak informasi ya tentang bait suci itu. Apakah bait suci yang dibangun oleh Musa, apakah bait suci Salomo, apakah bait suci di zaman Yesus, ataukah bait suci apalagi nih. Cuman kalau dari teman-teman yang ada di sini, apa sih yang paling menarik buat Lana tentang bait suci itu apa gitu? Salah satunya ya, kalau secara fisiknya bait suci yang paling menarik itu adalah detail-detail yang Tuhan berikan di dalam Alkitab ketika baik itu membangun kemah suci maupun saat itu Ka'bah yang dibangun oleh Salomo. Jadi melihat bagaimana Tuhan begitu detail dan masing-masing barang-barang yang ada di dalam kemah suci ataupun Ka'bah itu mempunyai arti gitu, jadi nggak sembarang gitu. Dan kalau untuk ritualnya sendiri adalah yang paling menarik, khususnya di zaman bangsa Israel ketika masih di padang gurun. Ketika seseorang berdosa, itu dia harus membawa korban persembahan yang masih hidup itu, jalan dari kemahnya dia menuju ke tempat orang lain. Menuju ke kemah suci. Jadi itu kayak udah pasti ketahuan banget sih berbuat dosanya, karena nggak mungkin si dombanya atau kambingnya itu nggak mengeluarkan suara kan. Ya mungkin kalau itu terjadi zaman sekarang, kayaknya mungkin saya pribadi akan sangat berhati-hati karena malunya banget gitu. Itu sih dari aku. Kalau dari Norman apa? Yang menarik ada dua sih. Yang pertama, kalau dari masa sebelum jadi bait suci Salomo ya, waktu Israel di padang gurun itu, aku lebih tertarik bukan di fisik tapi di upacaranya. Apalagi ada hari di mana imam besar itu masuk, dia pakai tali, ada lonceng. Kalau lonceng itu berhenti, berarti bangsa itu bersalah sekali pada Tuhan dan imamnya mati di situ kan. Itu satu bangsa bisa merasakan bagaimana deg-degannya, bagaimana mereka, aduh jangan sampai nih mati nih karena ada satu orang yang nggak mengaku dosa gitu. Dan pertama kali, yang kedua, bagaimana bait suci apa yang dibangun dari era Salomo. Bukan karena itu dibangun oleh Salomo, tapi sejarahnya. Daud dia coba bangun, tapi Tuhan bilang tanganmu terlalu berdarah, jadi nggak penuh darah, jadi nggak boleh. Dan akhirnya dibangun di era Salomo yang megah, yang bahkan orang bilang
bikin merinding gitu, yang bikin wow, orang lihat tuh wah ini rumah Allah gitu. Oke. Kalau dari pendeta? Sudah diborong sama mereka. Tapi masih banyak pendeta. Ya, banyak hal di sana. Sejarah kenapa itu ada, tempatnya, upacara-upacara, perabotan, detail-detailnya, maksudnya kenapa itu ada ya kan. Kalau itu yang menarik bagi saya. Kalau kan datang pertama kemah, itu kan hanya kemah ya, kemah suci lah itu. Kenapa itu ada? Saya tertarik dengan yang Lana bilang tadi, yang mengilustrasikan ada orang berdosa membawa korban, orang jadi tahu dia ada dosa apa, seperti itu, karena binatang yang dibawa itu pasti bersuara. Justru saya tidak langsung melihat kepada bait suci itu, kepada kemah suci itu, tetapi bagi saya pribadi yang menarik itu adalah yang di sekitarnya itu, di sekitarnya kemah itu apa? Ada 12 suku pada 4 sisi bagian masing-masing dengan 3 yang ada. Nah, kita seringkali ketika memulai bait suci, kita langsung pergi kepada pelataran, upacara-upacara di sana, di mana disembelih, di mana dibakar, tangan dibasuh dan sebagainya. Kalau saya lebih kepada camp artinya tempat tenda masing-masing. Justru disinilah orang-orang itu, permasalahan itu terjadi, makanya ada bait suci. Jadi kita harus lihat kenapa bait suci itu ada, karena ada camp ini, ada masalah-masalah di sini. Itulah yang menarik bagi saya. Bait suci adalah solusi dari persoalan yang terjadi di 4 sudutnya itu. Amin, terima kasih. Saya keinget juga pendeta bilang maksud kan ya, dan Keluaran 25:8. Dikatakan bahwa buatlah satu tempat di mana Tuhan berkata, aku ingin tinggal bersama dengan kalian gitu. Aku ingin tinggal bersama dengan kamu gitu. Jadi salah satu maksud dari kemah suci adalah bayangkan Tuhan yang maha kuasa, pencipta alam semesta itu ingin tinggal bersama dengan manusia gitu. Walaupun karena dosa tidak bisa secara seperti sekarang muka dengan muka, tapi bayangkan luar biasanya Tuhan itu yang ingin tinggal bersama dengan manusia. Dan yang aku ingat dari Norman juga ketika pertama kali dibangun juga, kalau Norman kan di zaman Salomo kan, pertama kali dia dibangun, Musa katakan bahwa persembahan, dan itu sampai harus di stop gitu. Udah cukup, udah terlalu banyak gitu. Persembahan yang kalian berikan sampai udah harus di stop. Wah, ini luar biasa banget gitu. Kalau kadang kita di zaman sekarang kan mau bangun gereja atau mau bikin pelayanan apa, bayangkan persembahan itu sampai harus ditahan-tahan, sampai harus di stop. Udah nggak usah kasih lagi. Ini udah terlalu banyak. Nah, ini luar biasanya banyak sekali pelajaran kita bisa dapat dari bait suci. Namun pelajaran kita pekan ini akan berlanjut nih ceritanya dari yang pekan lalu. Kalau pekan lalu kita belajar tentang 2300 petang dan pagi yang kita tahu dimulainya bersamaan dengan nubuatan 70 minggu, yaitu di tahun 538. Dan 538 itu 1260. 457 sebelum Masehi. Itu nubuatan 2300 petang dan pagi dan berakhir di 1844. Hanya terjadi kekecewaan besar bahwa Miller dan pengikutnya itu tidak menemukan kejadian itu sesuai dengan harapan mereka, karena harapan mereka adalah Yesus datang. Nah, itu sebenarnya apa sih yang terjadi, Lana, dan akhirnya gimana interpretasi itu dibenarkan, maksudnya mencari yang kebenarannya gitu. Ya, jadi memang pada tahun 1844 itu banyak sekali ya yang percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya di tahun itu. Jadi ibaratnya dengan perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana, jadi mereka lupa ketika dalam perumpamaan itu ada jeda waktu di mana sebenarnya pengantinnya terlambat untuk datang. Nah, memang pada saat itu Tuhan sengaja menutupi kebenaran itu sehingga ingin melihat mana orang-orang yang benar-benar menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Jadi
pada saat itu mereka belum menyadari bahwa ternyata ada jeda waktu gitu, nggak langsung datang pengantinnya. Nah, sehingga terjadilah kekecewaan itu. Tapi disitulah penyaringan terjadi gitu. Ketika kekecewaan itu datang, ada berbagai macam reaksi yang atau respon yang terjadi pada orang-orang banyak itu. Ada yang kecewa dan akhirnya sama sekali tidak ingin mempercayai lagi. Yang kedua ada yang jadi fanatik, dan sisanya yang hanya sedikit ini mereka mencoba mencari lagi kebenarannya gitu. Apa yang salah dalam nubuatan yang telah dicoba dijelaskan oleh William Miller ini? Ternyata setelah mereka selidiki lagi dan tentunya dengan doa yang sungguh-sungguh, karena mereka rindu mengetahui kebenaran kapan kedatangan Tuhan Yesus sebenarnya, akhirnya dibukakanlah itu. Jadinya mereka mengerti pada saat salah satu contohnya yaitu tadi perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, ternyata ada jeda waktu pada waktu itu. Sehingga orang-orang yang pada akhirnya menyelidiki lagi, mereka memahami dan akhirnya mulai melanjutkan mempelajari firman Tuhan kembali. Sampai akhirnya mereka mendapati bahwa mereka harus menguduskan hari Sabat. Karena pada waktu itu mereka belum, kebenaran Sabat itu belum benar-benar terbuka gitu. Seperti itu. Oke, Pendeta Hezky. Iya, apa yang diceritakan oleh Lana sangat precise ya, seperti yang terjadi dalam sejarah. Saya mau lihat dari hal yang lain, kenapa sampai terjadi, boleh dikatakan yang kita tahu selama ini, kekecewaan besar. Tidak ada kekeliruan saya pikir di sana dari apa yang mereka pelajari, ya, Miller dan teman-temannya. Kekeliruannya hanya eventnya, ya, waktunya tepat. Antara 1843 1844, respon dari itu adalah penting bagi saya lihat. Tadi Lana sudah bilang ada orang yang tetap setia, ada orang yang mundur jadi murtad dan sebagainya. Pelajaran apa dari hal ini yang boleh saya bagikan, yang saya dapati adalah begini, kita jangan memaksakan, walaupun kita sudah belajar Alkitab dengan teliti, dengan hati-hati, dengan penuh doa, kita jangan paksakan agenda kita harus sesuai dengan apa yang harus Tuhan lakukan. Jangan kita memaksakan Tuhan harus ikut agenda kita. Pada saat, walaupun kita sudah belajar Alkitab, tapi apa yang terjadi kan dengan mereka ini? Mereka sudah belajar Alkitab, loh kok nggak jadi? Malu dong, sudah jual banyak harta, malu. Oh, Tuhan kok gitu sih? Tidak sesuai dengan agenda yang kami pelajari. Inilah bahayanya kalau sudah ada presumption ya dalam belajar Alkitab. Jadi kita jangan memaksakan apa yang kita dapati atau apa yang kita mau taruh dalam Alkitab, Tuhan harus ikut seperti itu. Untuk ada ya little flock ya, orang-orang atau kumpulan domba yang kecil yang tidak banyak itu, yang tetap mau belajar dengan kerendahan hati. Itu mungkin yang saya lihat dari kekecewaan besar itu yang mana. Kemudian yang kedua, tetap belajar, positif ya. Miller punya pola, kita mungkin sudah belajar pekan yang lalu ya. Dia punya pola kan, Alkitab itu bisa menjelaskan dirinya sendiri. Jadi begitu, kita jangan memaksakan, walaupun kita sudah belajar Alkitab, bahwa Tuhan harus ikut agenda kita. Jangan-jangan nanti di akhir zaman juga seperti itu. Tuhan jangan dulu datang, karena nubuatan yang ini belum terjadi. Tiba-tiba Tuhan sudah harus datang, siapa tahu. Kita tidak bisa, Tuhan kok ini Tuhan sudah datang, padahal agenda yang ini belum terjadi. Ya, jadi kita jangan membatasi Tuhan. Mungkin seperti itu yang bisa saya bagikan. Oke, dan kita kalau pelajari dari sekolah sahabat kita dan juga dari buku Kemenangan Akhir, jelas bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang dinanti-nantikan itu ternyata salah, bukan eventnya ya. Jadi eventnya itu bukan kedatangan Yesus, tetapi dimulainya pelayanan Tuhan Yesus di bilik yang maha kudus gitu. Dan ini sangat berhubungan dengan bait suci. Kalau kita lihat di pelajaran Sabat petang itu ada perbandingan antara Daniel 7 dan Daniel 8, dan dikatakan bahwa pembersihan bait suci di surga adalah penggenapan dari pembersihan bait suci di bumi. Jadi ini jelas bahwa bukan tanggalnya yang salah, tetapi eventnya, kejadiannya. Nah, pertanyaan selanjutnya,
adalah di mana sebenarnya di dalam Alkitab tertulis mengenai bait suci yang pertama kali, dan juga dikatakan di pelajaran hari Minggu bahwa bait suci itu dibangun seperti yang asli di surga. Nah itu apakah ada bukti memang bait suci ada gitu di surga? Ke Norman aja dulu sebelum ke pendeta. Tenang. Tenang. Agak berat ya, mohon maaf nih. Ya, kalau di Alkitab, aku kurang tahu kota mana itu, mungkin pendeta nanti bisa bantu jelaskan. Tapi yang pasti kalau ditanya mengenai apakah bait suci itu gambaran atau bait suci itu ada di surga, jawabannya ada. Kalau kita buka di dalam Ibrani 8 ayat yang kelima, nah, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi kemah suci atau bait suci itu memang di surga itu ada. Jadi itu diberikan kepada Musa. Detailnya ada di Kejadian 25-27. Detailnya ada di situ. Jadi Keluaran 25-27, detailnya ada di situ. Gambaran apa yang terjadi di surga, bahkan sampai pelayanannya pun, sampai tugas perorangannya itu tuh sudah digambarkan kepada Musa. Jadi kalau ditanya apakah ada bait suci yang asli di surga, jawabannya ada. Itu. Pendeta? Ya, tadi Norman sudah informasikan ya, Keluaran pasal 25 ayat 89, 40 dan sebagainya. Kata firman Tuhan di sana, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, segala yang kutunjukkan. Ketika dibilang segala yang kutunjukkan ini, itu the whole. Jadi segala yang ditunjukkan itu keseluruhan. Jadi tidak ada ide, tidak ada pemikiran even 1 inch, bahkan 1 inch pun Tuhan kayaknya kurang cakep deh ini. Musa mau tambah emasnya, Musa mau tambah ukurannya, nggak seperti itu. Jadi inilah yang terjadi bahwa di dalam Alkitab Tuhan menunjukkan kepada Musa apa yang harus dia lakukan, precise ukurannya, cocok, presisi lah ya sekarang ya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Ini mau menggambarkan bahwa ketika Tuhan minta sesuatu, kita harus melakukan sesuai apa yang Tuhan minta, porsi yang Tuhan minta. Jadi itu ada di dalam Alkitab. Ibrani pasal 8, pasal 9 juga sudah disinggung oleh Norman. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya pelayanan bait suci di dunia ini menggambarkan sebenarnya rencana keselamatan ilahi. Artinya ini dibuat dengan maksud ternyata bukan hanya maksud Tuhan ingin tinggal gitu kan di dalam Keluaran 25 ayat 8, that I will dwell gitu. Aku akan tinggal di tengah-tengah kalian. Tetapi ada juga dari setiap step-stepnya itu ada rencana keselamatan dari Tuhan. Lana. Jadi untuk itu kenapa ritual kemah suci itu bisa melambangkan bahwa Tuhan menjadi hakim di atas bagi kita, ataupun itu menjadi penggambaran bahwa Yesus adalah juru selamat kita, pembela kita. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di Alkitab digambarkan bahwa domba itu yang orang-orang bawa untuk biasanya mereka korbankan di zaman perjanjian lama hingga Yesus mati di kayu salib. Itu merupakan lambang juru selamat ya kan. Ketika orang berdosa, mereka bawa domba itu dikorbankan menggantikan manusia yang melakukan dosa itu. Karena upah dosa itu adalah maut yang seperti kita ketahui. Jadi itulah yang melambangkan Yesus merupakan domba itu. Tapi bagaimana bisa Yesus melambangkan domba juga, terus Yesus juga melambangkan imam besar yang menjadi perantara antara kita dengan Bapa yang di surga. Nah, ketika Yesus akhirnya berhasil melewati menjadi juru selamat, dia berhasil menghadapi segala pencobaan di dunia tanpa melakukan satu dosa pun, dan berhasil menebus dosa-dosa umat manusia dengan mati di kayu salib. Akhirnya Yesus juga bisa menjadi pembela bagi seluruh umat manusia, karena dia didapati tidak melakukan dosa
dan bahkan dia sudah berkorban gitu. Jadi di saat bersamaan dia juga menjadi pembela kita di surga sana ketika sedang berlangsungnya penghakiman, di mana kalau di dunia mungkin upacara, lupa nama upacaranya, jadi itu sedang terjadi saat ini di surga gitu. Oke, jadi itu dibuat seperti simbol bahwa yang mereka lakukan itu merujuk kepada Mesias yang akan datang. Tetapi pada akhirnya banyak bangsa Israel sudah tidak ingat lagi ya bahwa itu simbol ya pendeta ya. Akhirnya melakukan itu sebagai ritual, sebagai upacara. Mungkin ada tambahan sedikit pendeta. Iya, Yom Kippur. Yom Kippur. Sekarang peristiwa itu terjadi. Umat Israel ada satu hal yang sangat disayangkan ya. Mereka gantinya lebih menghormati, lebih khusyuk, lebih memandang kepada detail upacara sampai mereka lupa kenapa itu terjadi. Tadi saya senang dengan Lada katakan bahwa Kristuslah semuanya itu. Dia adalah domba, dia adalah imam. Jadi pada saat yang sama dia mengorbankan, dia yang korban itu sendiri ya. Dia korban itu sendiri dan melakukan pengorbanan itu. Karena memang demikianlah prinsip Alkitab. Filipi pasal 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu segala suatu baik kemauan maupun pekerjaan baik. Jadi apa pelajaran sederhana dari sini bahwa tidak ada peran kita di dalam keselamatan itu. Di dalam bait suci dan keselamatan tidak ada sedikit pun tidak ada peran. Ini yang ditekankan oleh Luther ya dari pelajaran 2 pelajaran yang lalu. Tidak ada peran manusia sedikit pun untuk keselamatan itu diberikan karena semua murni yang mengerjakan adalah Allah sendiri. Oke, terima kasih Pendeta Hezky. Teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Yom Kippur atau upacara Hari Pendamaian dilakukan 1 tahun sekali di zaman bangsa Israel. Sebenarnya ini gimana pelayanan atau upacara Yom Kippur Hari Pendamaian, Norman? Oke, sebenarnya nih kalau baca di Imamat 16 nih agak panjang, agak panjang dan begitu banyak hewan yang dikorbankan. Tapi secara garis besar di hari Yom Kippur itu yang pertama imam dia akan datang membawa ada 2 jenis. Yang pertama ada bawa lembu muda, kalau bahasa Inggrisnya baleks itu kalau bahasa Indonesianya sapi muda yang berisi, yang gemuk gitu ya dibawa. Lalu ada setelahnya bawa kambing, bawa kambing hitam. Nah yang kambing hitam itu nanti akan kita kenal dengan Azazel. Namun sebelum itu jadi imam dia akan menyembelih kambing, lalu bawa darahnya ke dalam bait suci, dipercikan ke tutup perdamaian, lalu darahnya itu dipercikan lagi ke tanduk-tanduk mesbah emas dan ke pendupaan. Setelah itu, setelah dipercikan, maka dianggap bahwa itu bait suci itu sudah tahir gitu, sudah mentahirkan seluruh bait suci. Dan setelah itu dia akan keluar. Imam besar akan meletakkan tangannya di atas kambing yang masih hidup itu, kambing hitam itu. Lalu dia akan menyebutkan atau mengakui dosa-dosa bangsa Israel, dan kemudian kambingnya itu atau kambing Azazelnya akan dibawa ke padang gurun jauh daripada perkemahan orang Israel. Dan itu nggak akan balik lagi tuh, jadi diasingkan untuk selamanya. Jadi ungkapan kambing hitam itu ternyata dari sini ya? Dari sini. Kambing Azazel ini. Nah itu sebenarnya apa sih, simbol terhadap apa gitu, Pastor? Iya, upacara ini sangat detail ketika Norman mengatakan Imamat pasal 16 ya, itu sangat detail. Teman-teman bisa baca di sana. Ini menggambarkan bahwa ada satu event, ada satu peristiwa yang akan mengakhiri yang namanya dosa itu. Jadi dengan kata lain, dosa itu tidak eternal. Dosa itu tidak kekal, dampaknya kekal. Yaitu kematian kekal. Tapi dia tidak akan selama-lamanya ada. Itu akan dibersihkan. Jadi kalau kita sudah tahu dosa dan akibatnya itu akan hilang, tidak kekal, kenapa kita masih mau hidup lagi di dalam dosa? Sementara yang kita tahu kekal dan akan ada selamanya,
yaitu Tuhan itu sendiri, Yesus itu sendiri dengan pengikut-pengikutnya, kita enggan untuk memilih. Semua ini hanyalah gambaran. Peristiwa-peristiwa ya, upacara-upacara itu adalah gambaran mau menunjukkan betapa seriusnya Tuhan dengan persoalan ini. Ya. Dia bahkan, ingat tadi, ini adalah gambaran surga, gambaran apa yang ada di surga. Jadi dengan kata lain, tidak ada lagi ilustrasi yang Tuhan mau pakai untuk menyelesaikan persoalan dosa ini, persoalan manusia ini. Yang terbaik yang contoh langsung yang dia bawa dari surga. Dia tidak bisa menggunakan perumpamaan atau gambaran yang lain. Yang dia bawa, ini loh, cara menyelesaikan persoalan ini adalah dengan surga itu sendiri. Dengan upacara-upacara yang digambarkan di dalam peristiwa bait suci itu. Oke, jadi kalau misalnya bisa saya bayangkan, tadi yang Lana katakan ada upacara harian kan, ketika orang Israel berdosa mereka datang membawa korban, membawa domba itu, jadi istilahnya kayak dosa mereka ditransfer lah ke anak domba itu, dan ketika disembelih, darahnya dipercikan ke dalam bait suci. Jadi kita bisa katakan bahwa dosa itu tidak hilang gitu aja ya pendeta ya, tetapi dosa itu kayak dicatat atau ada di bait suci sampai hari pendamaian. Ya, betul. Oke. Nah, kita masih belajar mengenai bait suci dan upacara-upacara yang terjadi gitu ya. Kalau misalnya hari raya pendamaian atau Yom Kippur itu terjadi 1 tahun sekali di zaman bangsa Israel, sebenarnya apa yang terjadi setelah 22 Oktober 1844? Apa pelayanan yang Yesus lakukan sekarang ini dan apa yang terjadi setelahnya? Karena tadi kita udah ngebahas tentang Yom Kippur atau hari pendamaian. Lana. Iya. Jadi apa yang terjadi setelah 1844 adalah, jadi sesuai di Daniel 8 ayat 14 dikatakan bahwa maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, jadi ketika 1844 tadi kita udah bahas, sebenarnya bukan tanggalnya yang salah, tapi eventnya. Jadi eventnya bukan kedatangan Yesus, tapi justru disitulah dimulainya penghakiman untuk seluruh umat manusia. Dan di dalam Yohanes 5 ayat 30 dikatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Lalu di ayat Yohanes 8 ayat 16 dibilang bahwa, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi yang terjadi saat ini dari 1844 hingga tahun 2024 saat ini adalah penghakiman, dan penghakiman ini bukan hanya Yesus, tapi ada juga Bapa di surga. Seperti tadi yang udah sempat kita bahas juga, bahwa selain menjadi hakim, tapi juga Yesus berdiri sebagai pembela bagi semua umat manusia. Dan ada satu quotes yang aku ingat banget di dalam buku Kemenangan Akhir ini, tapi aku lupa di halaman berapa, dikatakan bahwa setiap kali kita berbuat dosa, itu sama aja kayak kita menyalibkan Yesus untuk berkali-kali gitu. Jadi kita melakukan dosa, seperti Yesus, kita menyalibkan Yesus lagi. Melakukan dosa, seperti Yesus kita menyalibkan Yesus lagi. Karena saat ini Dia berdiri sebagai pembela kita juga gitu. Sampai nanti tiba waktunya kita dilihat apakah timbangan kita didapati ringan atau berat. Oke. Jadi sebenarnya apa ini hubungannya bait suci dengan penghakiman? Norman. Ini pertanyaannya agak berat nih, karena bait suci itu kan didirikan, tadi yang kita udah bahas ya, gambaran akan bagaimana, kalau aku bilang gambaran kasih sayang Allah kepada manusia, yang seharusnya memang kita tanda kutip dead end, yang memang sudah berdosa dan seharusnya diasingkan, tapi ya bait suci itu hadir di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu, dan sampai sekarang membuat bahwa tidak perlu khawatir ketika kita
bersalah, lalu kita rasa bahwa udahlah kita selesai gitu, bahwa penghakiman itu akan terjadi sama kita dan kita nggak akan bisa diselamatkan. Enggak, tapi justru bait suci itu jadi gambaran bahwa ketika Yesus datang, tadi yang Lana udah bilang, Yesus datang, dia dengan darahnya dia membantu menyucikan, membantu mengembalikan tanda kutip keseimbangan, membantu mengembalikan lagi apa yang hilang, dan dia jadi jembatan antara kita dengan Bapa. Maka penghakiman yang dilakukan itu akan menjadi penghakiman yang adil dalam artian bahwa ada kesempatan untuk berubah. Aku paling suka ngutip gini sih, hakim ketika dia menjadi hakim, lalu dia lihat kejahatan seseorang, kan yang dihitung bukan hanya kejahatan yang dilakukan, tapi apakah ada kemungkinan bahwa orang ini akan berubah atau tidak. Itu sebabnya ketika seorang hakim memutuskan, walaupun itu sesuai dengan undang-undang, tapi ada pertimbangan, ada kebijakan dari dia, orang ini ketika kena pasal segini dengan hukuman berapa tahun, apakah dia akan berubah atau tidak. Selalu ada second change. Jadi penghakiman itu memang akan datang, namun karena Yesus yang telah mati di kayu salib dan darahnya telah menyelamatkan, ya penghakiman itu tetap kita jalani, tapi ada pengharapan bahwa kita akan tetap kembali kepada Bapa. Oke, jadi kalau gambarannya di hari pendamaian atau Yom Kippur itu, kita melihat bahwa imam besar tadi setelah yang dia melakukan pembersihan dosa atas dirinya dan keluarganya, lalu atas bait suci, dibubuhkan darah di tempat-tempat atau perabot-perabot dari bait suci itu, lalu ada satu waktu di mana imam besar itu masuk ya ke bilik yang maha suci gitu. Jadi itulah yang digambarkan 1844 pelayanan Yesus setelah naik ke surga, itu berada di bilik yang suci. Lalu setelah 1844 imam besar kita yaitu Yesus Kristus masuk ke bilik yang maha suci, dan di situ kenapa mulai penghakiman, artinya karena pas di zaman bangsa Israel Yom Kippur itu juga orang-orang ketika imam besar sudah masuk di bilik maha suci, orang-orang Israel semua mengakui dosa-dosa mereka, karena kalau misalnya ada satu yang tidak diakui maka mereka semua akan mati, termasuk imam besarnya juga gitu. Jadi mengapa dikatakan dimulai penghakiman, karena Yesus itu sedang mengantari kita gitu dengan Allah Bapa ketika Yesus berada di bilik yang maha suci. Mungkin ada tambahan lagi. Ya, terima kasih Yola, gambaran tentang penghakiman sekarang yang sedang terjadi dengan bait suci. Saya mau menyoroti respon ataupun sikap umat-umat Israel pada saat imam besar itu masuk pada bilik yang maha suci. Di dalam Imamat pasal 16, pasal 23, apa yang mereka lakukan? Mereka berpuasa seharian itu. Mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka datang merendahkan diri, mengaku dengan tulus. Saya ingat 2 Tawarik 7:14, dan umatku katanya, yang atasnya namaku disebut, berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, aku akan memulihkan. Jadi kita harus tahu, pertama, itu gambaran di dalam bait suci yang ada di perjanjian lama. Kalau umat Israel, sementara imam besar masuk di dalam bilik maha suci, hidupnya benar-benar baik, hidupnya benar-benar oke, kami sedang dihakimi, harus benar-benar, apalagi kita sekarang. Coba gambaran yang terjadi di court yang ada di dunia ini ya, ketika ada di ruang pengadilan, seorang yang didakwa, seorang yang disangka melakukan kejahatan, ketika dia diperhadapkan di hadapan hakim, penasihat hukum, dan penuntut umum, apakah dia seperti sekarang lah, misalnya saya ilustrasikan, apakah dia bisa duduk seenaknya dia? Dia bisa mengangkat kaki yang satu untuk bertumpu pada kaki yang lain di ruang pengadilan? Nggak bisa. Saya pernah nonton satu pengadilan yang terjadi pada salah seorang pembesar di negeri ini. Waktu dia masuk, dia hanya saksi. Dia langsung duduk dengan gaya gaya Eropanya, dia kayak menaruh kaki yang satu di atas kaki yang lain. Langsung dihukum, langsung ditegur. Harus bersikap sopan di ruang pengadilan. Kenapa pengadilan itu juga, penghakiman juga itu penting dan sangat ilustratif, dengan ilustratif sekali gambaran bait suci ini. Pertama gini, kita ini atau orang Israel itu sudah cukup diberikan informasi bagaimana hidup. Bagaimana menurut Tuhan, cukup informasi.
Nah, ketika dibawa kepada pengadilan atau penghakiman, sumber informasi itulah yang dipakai sebagai ukuran untuk penghakiman. Jadi Tuhan itu adil, dia tidak akan pakai contoh misalnya kepada kalian bertiga ada buku petunjuk. Masing-masing harus lakukan ini. Pada waktu tertentu saya evaluasi. Kalau Lana tidak melakukan sesuai dengan petunjuk, ada kekeliruan. Yola melakukan persis. Demikian juga dengan Norman tidak melakukan. Itu tidak pakai takaran yang lain. Mungkin kita akan belajar yang lain. Jadi itu pertama, kita tidak perlu takut dengan penghakiman. Justru itu adalah kesempatan bagi kita untuk datang hidup lebih rendah hati, lebih tulus, dan lebih memahami bahwa hidup ini ada yang menilai. Oke, terima kasih Pendeta. Tapi ini jadi membuat satu pertanyaan bagi saya ya, mungkin bagi teman-teman juga yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Dikatakan bahwa Pengkhotbah 12:14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau jahat. Matius 12:36, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Dan banyak kita temukan di dalam Alkitab bahwa kita dihakimi atas perbuatan-perbuatan kita, bahkan perkataan kita. Bagaimana ini bisa masuk konsepnya dengan bahwa keselamatan itu didapatkan hanya karena darah anak domba itu, gitu. Kalau tadi Pendeta sudah di awal jelaskan bahwa tidak ada sedikit pun jasa kita, tetapi di satu sisi kita dihakimi. Nah, mungkin teman-teman tahan dulu, Pendeta tahan dulu. Kita akan ikuti yang satu ini sebelum kita akan mendengarkan jawabannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung Lana. Baik, jadi gimana nih? Udah dihakimi tapi dibela juga ya. Jadi layaknya orang tua ketika anaknya bersalah, udah pasti kan ya dibela tapi juga dihakimi, dikasih tahu kesalahannya apa ya kan. Tapi orang tua pasti akan mencoba untuk supaya anaknya ini dapat berubah supaya nantinya jadi benar gitu kan. Nah, begitu juga dengan Yesus di surga bersama Bapa. Jadi ketika di saat yang bersamaan Yesus jadi hakim tapi juga jadi pembela, dengan catatan nih ya, dengan catatan kitanya memang meminta pertolongan Tuhan, memohon ampun. Karena kalau tidak memohon ampun, bagaimana Tuhan bisa memerankan perannya dia sebagai pembela kita. Nah, jadi disitulah maksudnya di saat bersamaan kita dihakimi berdasarkan perbuatan, karena Tuhan kan maha adil ya. Dia juga tidak mau supaya hukumnya itu tidak jadi di saat bersamaan dia menjunjung tinggi hukum-hukumnya, tapi di saat yang bersamaan dia ingin memperlihatkan kasihnya kepada manusia. Kalau dari Norman? Diselamatkan namun dihakimi gitu ya. Gak enak banget sebenarnya bahasanya. Ini kayak gini, contoh ekstrimnya gitu ya. Orang kalau misalnya dia tahu dia ada GERD atau ada sakit lambung gitu kan, lalu dia sadar dia telat makan, konsekuensinya adalah dia akan sakit perut. Tapi ada obat lambung yang membantu meredakan. Apakah dia akan tetap merasa sakit? Iya. Tapi obat itu membantu meredakan. Di sisi lain, konsepnya adalah orang Yesus Kristus ketika dia pindah ke bilik yang maha suci, dan setelah dia menuntaskan tugasnya menyelamatkan umat manusia gitu, menyelamatkan umat manusia, maka umat manusia tidak otomatis bersih dari dosa secara utuh. Ya oke, dia bersih dari dosa, tapi konsekuensinya tetap diterima. Yang hilang adalah, yang salah satu yang ikut terhapus adalah konsekuensi hukuman, tanda kutip hukuman mati yang seharusnya kita terima. Jadi ketika dibilang bahwa bagaimana ceritanya kita dibebaskan namun juga dihakimi, iya kita dibebaskan namun konsekuensi tetap harus diterima. Contoh lainnya seperti ini. Ketika seseorang dihadapkan di pengadilan karena dia bersalah, karena dia mencuri contohnya, dia kan tetap dipenjara karena dia mencuri. Tapi dengan adanya pengacara dan kebijakan hakim, maka hukumannya mungkin tidak akan seberat yang seharusnya.
Atau mungkin kalau dia berkoordinasi, dia melakukan tindakan yang baik dan kooperatif, maka dia diampuni nih, tapi tetap hukumannya berjalan. Tujuannya apa ya? Karena itulah keadilan. Kamu tetap menjalankan hukumannya, kamu tetap menerima konsekuensinya, tapi you diselamatkan. Setidaknya hukumannya berkurang, setidaknya kamu berubah, dengan harapan dia akan berubah. Gitu. Oke. Kalau dari pendeta? Ada konflik yang muncul di dalam sejarah gereja ini ya. Manakala doktrin awal gereja kita atau kekristenan itu ketika abad pertama Yesus masih ada sampai kepada abad keempat tahun 300-an, itu kan sangat erat kaitannya dengan pemikiran para filosof Yunani. Jadi cara pandang para filosof Yunani ini sangat erat dan bahkan mempengaruhi doktrin Alkitab, mempengaruhi ajaran-ajaran Alkitab yang mengatakan contoh misalnya ada yang cosmic dualism yang mengatakan bahwa ada upacara di surga, heavenly sanctuary, ada juga earthly sanctuary. Mereka memisahkan hal itu. Mereka memisahkan. Contoh misalnya yang terjadi di surga itu semua hal-hal yang bersifat suci, kudus. Sementara yang terjadi di dunia ini adalah hal-hal yang sebatas manusia yang bawaannya itu adalah pendosa. Makanya muncul ada filsuf mengatakan yang tubuh ini jahat, jadi harus roh itu baik, itu harus dikeluarkan roh itu dari tubuh yang jahat ini. Itu cosmic dualism istilahnya, yang memunculkan banyak pandangan-pandangan yang sangat erat dengan gereja pada penghujung ada awal gereja. Nah, apa yang harus kita lihat dan itu juga mempengaruhi bahwa kita kan sudah diselamatkan. Semuanya oleh karena pekerjaan Kristus. Tetapi kenapa ada penghakiman? Di dalam pelajaran sekolah sahabat ini, pelajaran Alkitab ini, dan pelajaran-pelajaran sebelumnya juga mengatakan penghakiman itu untuk kebaikan kita. Itu bukan untuk Tuhan. Dan tadi saya sudah katakan, ada informasi yang Tuhan sudah berikan supaya kita diarahkan kepada kehidupan yang kekal. Dan penghakiman itu tidak semata-mata seenaknya Tuhan. Pakai informasi tersebut. Nah, penghakiman itu hanyalah untuk membuat kita ini cocok berada di dalam kerajaan surga. Orang yang tidak menurut Tuhan, yang sangat kejam dalam artian ngeyel dikasih tahu, terus dipaksakan masuk dalam kerajaan surga, dia nggak betah. Persoalan sekarang adalah bukan masuk atau tidaknya kita dalam kerajaan surga, tetapi betah nggak kita hidup di surga. Itu persoalannya. Kalau kita masuk dalam surga, tapi kita tidak betah untuk ngegosip, menghidupkan orang, menjalankan kehidupan yang tidak baik. Kalau seandainya orang itu masuk di dalam surga, betah nggak dia di sana? Jadi bukan karena kita punya perilaku kita ada di sana. Penghakiman itu hanya untuk melatih kita, cocok nggak ini orang ini ada di surga? Pantas nggak dia ada di surga? Bukan karena dia punya perlakuan dan sebagainya. Oke, terima kasih pendeta. Saya pernah ada dengar dua ilustrasi ya. Yang pertama soal seorang yang dia ditangkap oleh polisi karena melanggar lalu lintas, lalu orang itu mengatakan, oh iya saya memang salah, saya akui saya salah, tapi saya lagi gini. Akhirnya polisinya katakan, oke, saya akan ampuni kamu kali ini, tapi jangan dibuat lagi gitu. Apakah si pengendara ini akan terus melakukan hal yang sama, atau karena dia merasakan dia sudah diberikan satu karunia, dia menghidupkan kehidupan yang, oh ya, saya karena kemarin sudah diampuni, saya tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dikatakan kita seperti anak-anak yang diadopsi gitu. Misalnya contohnya dari anak jalanan kepada anak kerajaan. Apakah ketika kita diadopsi, ketika kita sudah ditebus, apakah kita masih mau berpakaian, berperilaku seperti anak jalanan, atau kita menghidupkan kehidupan anak raja gitu. Jadi mungkin itu adalah ilustrasi-ilustrasi yang bisa membantu kita untuk memahami bahwa kita sudah ditebus,
Dan itu tidak ada jasa kita sama sekali, tidak ada perbuatan atau perkataan kita yang bisa memberikan keselamatan kepada kita, tetapi ketika kita sudah diselamatkan, maka kehidupan apa yang kita mau tampilkan, kehidupan seperti apa yang kita mau tunjukkan, sehingga kita dihakimi oleh juga perbuatan dan perkataan kita. Dan ini menjadi satu hal yang baik ya, kabar baik, bahwa penghakiman itu menjadi kabar baik karena hal ini gitu, karena kita punya hakim dan pembela yang sama. Dan di dalam Ibrani 4 ayat 15, saya mau bacakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi kita memiliki imam besar yang bukan hanya dia hakim, dia pengantara, tetapi dia telah merasakan apa yang kita jalani saat ini, sehingga dia dapat dengan sempurna mengantarai kita. Pertanyaan selanjutnya, ini waktu semakin terbatas ya, tapi kita mau belajar lagi bahwa di pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa hari Kamis pengantaran Kristus bagi manusia di dalam tempat yang kudus adalah sama pentingnya kepada rencana keselamatan seperti kematiannya di atas kayu salib. Tapi banyak orang Kristen yang mungkin belum memahami akan pengantaran Kristus ini, dan mereka hanya stop hanya di kayu salib saja gitu. Bagaimana mengapa dan bagaimana kita bisa menjelaskan lah istilahnya kepada mereka, Lana? Pengantaran Kristus bagi manusia. Iya. Itu sama pentingnya sama dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Iya, karena kenapa Yesus bisa menjadi pengantara? Karena dia sudah lulus melewati syarat-syarat yang memang telah ditetapkan, yaitu ketika dia turun ke bumi, dia tidak berbuat dosa dan dia dikorbankan ya kan untuk menebus umat manusia, sehingga dia bisa menjadi perantara bagi kita. Karena sebenarnya sejak manusia pertama kali diciptakan, ketika mereka berdosa harusnya mereka mati, tapi karena sebelumnya Tuhan sudah merencanakan apabila manusia ini memang jatuh ke dalam dosa, sudah ada rencana keselamatan yang dirancang, sehingga kita tidak ada dan Hawa tidak mati. Bahkan sampai saat ini ketika kita berbuat dosa pun kita belum langsung terkena hukuman ya, karena sebenarnya harusnya upah dosa adalah maut. Nah, tapi karena Yesus ini dia menjadi perantara bagi kita, dia satu-satunya, karena ketika dia datang ke dunia pun dia menjadi 100% manusia, sehingga dia sebenarnya merasakan hal yang kita rasakan juga, sehingga Yesus menjadi teladan juga bagi kita bahwa dia bisa menjadi sempurna seperti Bapa, walaupun mungkin kehidupannya di dunia juga tidak luput ya dari berbagai macam pencobaan. Seperti kita lihat kehidupannya dari kecil sampai dia melakukan pelayanannya. Yesus bukan lahir di tempat yang baik, dia bukan berasal dari keluarga yang kaya juga. Dia juga merasakan bagaimana manusia itu harus bekerja keras. Karena pada waktu kan Yesus juga mengutuk manusia kan, supaya karena ketika mereka berbuat dosa engkau akan berpeluh gitu untuk mencari nafkah ya kan. Jadi Yesus merasakan itu, tapi dia dapat mengatasi segala sesuatunya. Oleh sebab itu, itulah yang membuat dia pantas menjadi perantara, karena dia membuktikan bahwa apa yang dia firmankan dia bisa melakukan gitu. Dia walk the talk ya. Dia melakukan apa yang dia buat hukumnya. Karena selama ini setan ini mengatakan bahwa hukum-hukum Tuhan itu sangat berat gitu. Tidak mungkin diikuti. Tapi Yesus membuktikan sehingga dia menjadi satu-satunya yang pantas menjadi perantara bagi manusia, menjadi pembela di penghakiman yang sedang berlangsung saat ini di surga. Oke, Arman. Ini kayak ini sih ilustrasi biasanya ya, cerita lah di negara barat, apalagi di Amerika Serikat.
Biasanya kan kalau seseorang ditangkap polisi dengan kejahatan ringan lah contohnya, dia masuk penjara toh, lalu orang tuanya datang, kucuk-kucuk datang gitu kan, terus ada bail out, dibayar, maka dia akan keluar dari penjara tersebut. Keselamat yang Yesus lakukan ketika dia mati di kayu salib, ketika dia bayar itu dosa-dosa dengan darahnya, tidak semerta-merta selesai di situ. Karena kalau seperti orang tua tadi, dia bayar anaknya keluar, lalu kalau anaknya berbuat kejahatan lagi harus dibayar lagi, mahal benar kan harganya kan. Tapi ketika anak itu dibawa keluar, maka ada harapan. Biasanya kalau dia masih remaja akan dilakukan pendampingan, bimbingan. Orang tuanya diingatkan, anaknya di rumah dididik, anaknya diperhatikan. Maka sama seperti ini juga ketika Yesus mati di kayu salib, dia bail out kita, dia bayar kita dengan darahnya. Setelah kita diselamatkan, maka Yesus membimbing. Dia nggak langsung lepas tanggung jawab. Udah selesai gitu. Kayak kebanyakan film-film superhero kan gitu, superhero-nya menyelamatkan dunia, lalu dia mati, selesai di situ ya. Maka dianggap selesailah tugas yang ketika dia menyelamatkan dunia, kan enggak. Tapi ada proses, ada bagaimana memanfaatkan keselamatan yang telah diberikan itu. Jadi itu nggak jadi sia-sia, tapi dibantu sama Tuhan bahwa ya setelah saya mati di kayu salib, lalu saya berpindah tugas ke bilik yang maha suci, maka saya bisa bantu nih kalian. Gitu. Oke. Pendeta, sekaligus kesimpulan. Ya, oke. Penghakiman. Ketika kita berbicara penghakiman, tadi saya katakan kita tidak perlu khawatir. Walaupun kita semua harus ada di pengadilan itu, penghakiman itu. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua akan menghadap tata penghakiman anak Allah. Penghakiman itu kita sudah tahu kapan itu terjadi, 1844. Ketika Yesus berpindah dari bilik suci ke bilik maha suci. Apa yang dipakai oleh Tuhan, itu informasi tadi ya. Kebenaran-kebenaran yang diungkapkan. Pada akhirnya penghakiman ini adalah hubungannya dengan bait suci adalah bagaimana Tuhan Yesus, tadi sudah dikatakan kematiannya itu adalah sarana bagi kita, atau itu seperti call a friend. Ketika kita membutuhkan pertolongan, kita klaim darah Yesus. Kita yang ada dalam penghakiman penuh dengan kelemahan, kita klaim karena Yesus yang akan menolong kita. Saya ingat Fanny Crosby menulis satu hymn yang luar biasa, yang kemudian digubah menjadi satu hymn yang luar biasa, Redeem. Ya, ketika dia menuliskan kata-kata, ada seorang budak yang ditebus oleh seseorang, dan orang tersebut mengatakan, kamu bebas, hidup aja bebas, mau kemana saja kamu bebas, kamu sudah dibayar dari keberadaanmu sebagai budak, bebas. Tapi gantinya dia pergi kehidupan bebas semaunya dia katakan seperti saya kutip, betapa senang aku kabarkan hal tebusan darah Tuhan, rahmatnya tak berkesudahan, jadikan aku miliknya, redeem by the blood of the Lamb. Jadi sudah ditebus, aku telah ditebus oleh darah anak domba, aku mau jadi milik Yesus selamanya. Jadi ketika kita sudah hidup di dalam penghakiman saat ini, Kristus mati, kematian Kristus itu adalah kesempatan bagi kita untuk seperti mau mengambil uluran tangan Tuhan. Kita bukan berarti hidup dalam penghakiman tidak ada pembela. Kristus adalah pembela kita. Dia tahu bahwa ada anaknya di sana sedang bergumul. Saya tahu karena saya pernah bergumul dengan hal itu. Wah, ada anak di sana yang penuh dengan kesusahan. Saya juga tahu apa yang harus saya lakukan karena saya juga sudah melewati itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena keselamatan itu, rencana keselamatan itu adalah seluruhnya. Itu komplit. Ketika itu disampaikan, ketika itu dijalankan, kematian Yesus disempurnakan pada saat dia akan datang kembali setelah penghakiman itu terjadi. Amin. Terima kasih Pendeta. Lana dan juga Norman sudah berdiskusi bersama, dan saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai pelajaran kita kali ini ataupun selama triwulan kedua tahun 2024 mengenai pertentangan besar. Silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Baik teman-teman, kita saat ini masuk di dalam sesi tanya jawab dan bersama dengan kita Pendeta Alberto Talalesi. Terima kasih Pendeta sudah menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan
Sama-sama Kak Yola. Dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Yang pertama, langsung saya bacain aja ya Pendeta ya. Siap. Datang dari Bapak atau Saudara Manalu, Washington. Pertanyaan, mungkinkah pengalaman orang-orang Waldensi atau siksaan fisik itu terulang kembali? Gimana Pendeta? Baik, terima kasih Kak Yola, terima kasih juga untuk Saudara Manalu Washington. Baik ya, ini yang 1260 tahun ya, atau 126 hari, atau 1 masa, 2 masa, setengah masa, atau 42 bulan. Itu ada beberapa bahasa di dalam kitab suci menerangkan nubuatan waktu yang sama. Mari kita lihat di dalam Daniel 7 ayat 25, bagaimana penganiayaan itu ya. Oke, Daniel 7 ayat 25. Kuasa itu. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Baik, terima kasih. Jadi inilah 1 masa, 2 masa, setengah masa, itu 3,5 tahun, itu sama dengan 42 bulan, itu sama dengan 1260 hari, yang 1 tahun nubuat, 1 hari adalah 1 tahun menurut nubuatan kitab suci. Jadi ini lihat, kuasa ini memang menganiaya ya. Dia mencoba menggantikan, dan sudah dilakukan, yaitu menggantikan hukum ya. Hukum kedua dihapuskan, lalu menggantikan waktu yang harusnya hari ke-7 yaitu hari Sabtu telah diganti harinya. Itu yang dilakukan oleh kuasa tersebut ya, dan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Tapi dia hanya berkuasa 1260 tahun, yaitu 538 sampai 1798. Apa yang terjadi dengan kuasa itu? Kuasa itu sepertinya dikalahkan waktu di tahun 1798. Tapi Alkitab menyatakan bahwa di dalam Wahyu 13 ayat 3, coba lihat. Oke, Wahyu 13 ayat 3. Di sini dikatakan, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Lihat, lukanya sembuh. Dia pernah akhirnya ditawan dan dikalahkan tahun 1798. Sepertinya kuasanya jadi luka, hilang. Tapi perlahan-lahan luka itu sembuh. Nubuatan kitab suci menyatakan di dalam Wahyu 13 ini. Nah, bagaimana ketika dia sembuh? Mari kita lihat tadi ayat 3 dia bilang sembuh ya. Lihat ayat 6, 7. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Iya, kembali lagi hal yang sama. Dia menghujat seperti Daniel 7 ayat 25. Dia menghujat, lalu dia menganiaya. Seperti lagi. Jadi kuasa itu akan kembali menganiaya. Memaksakan kehendak pemalsuan yang dibuat olehnya. Akan terjadi. Kitab suci yang menyatakannya. Akan kembali seperti penganiayaan di abad pertengahan. Akan terjadi kembali di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oke, berarti kita harus bersiap ya. Bersedia. Bersedianya adalah dengan cara dekat dengan Yesus. Apapun yang terjadi, kalau kita sudah setia dengan Yesus, kita nggak pernah takut dengan penganiayaan. Kita nggak pernah mau dalam kesukaan, dalam kesukaran. Kalau kita terhubung dengan Yesus, kita tetap aman di bawah naungan sayapnya. Amin, amin. Terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Nah, ini pertanyaan yang kedua dari Frankie Karepowan. Melihat judul membela kebenaran. Ini udah beberapa pelajaran yang lalu ya Pendeta ya. Apa yang dibela sebenarnya dalam pelajaran ini? Apakah kebenaran perlu dibela? Baik, terima kasih. Ini masalah penterjemahannya ya. Stand for truth sebetulnya. Jadi ini berdiri untuk kebenaran sebetulnya. Judul yang penulis aslinya menyatakan berdiri untuk kebenaran. Apa sih kebenaran itu kan? Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Masalahnya adalah kebenaran dipalsukan. Oleh siapa? Orang dari dalam gereja sendiri. Coba 2 Petrus 3 ayat 16. Oke, 2 Petrus 3 ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Iya, itu dia. Masalahnya ada kepalsuan, masalahnya ada penipuan.
ya pemutar balikan. Ini Rasul Petrus yang menulis menggunakan tulisan kitab suci juga, yaitu tulisan dari Rasul Paulus ya. Jadi zaman dulu juga, sejak zaman dulu orang sudah memutar balikan tulisan-tulisan dari Rasul Paulus, tulisan-tulisan dari seperti yang dibuat juga kepada tulisan-tulisan yang lainnya kan di dalam 2 Petrus 3 ini. Jadi memang sudah ada kepalsuan. Dan kepalsuan ini memang mendesak, bahkan tadi kuasanya menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Makanya panggilannya adalah, bayangkan di dalam Wahyu 12 ayat 17. Memang setan ini berperang untuk melawan orang-orang yang berdiri teguh. Oke, Wahyu 12 ayat 17 di sini dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Iya. Jadi naga itu, ya kalau kita lihat dalam Wahyu 12 ayat 9, si ular tua atau setan, iblis yang menyesatkan, dia berperang melawan gereja Tuhan yang tetap menuruti akan firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, beriman kepada Tuhan, kebenaran itu tetap ditegakkan. Jadi kita diminta sebagai orang Kristen adalah untuk berdiri untuk kebenaran ini. Stand for the truth ya. Stand for the truth. Oke. Jadi bukan kebenaran itu perlu dibela atau misalnya kayak Tuhan itu perlu kita bela karena Tuhan itu maha kuasa, tetapi kita berdiri. Iya, Allah memanggil kita berdiri untuk kebenaran. Oke, baik, terima kasih pendeta untuk jawaban-jawaban yang telah diberikan. Dan teman-teman, tentunya kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi seputar dengan pelajaran kita pekan ini ataupun sepanjang triwulan ini, yaitu tentang pertentangan besar, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dipimpin oleh Pendeta Heski. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Engkau sudah menyertai kami pada diskusi pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran Alkitab yang menguatkan kami. Bantu kami ketika berada dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, biarlah kami dapat mengklaim bahwa darah anak domba, darah Yesus Kristus yang telah tercurah di kayu salib, sanggup untuk memurnikan dan menyiapkan kami untuk kehidupan yang kekal. Berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta, Lana dan juga Norman sudah berdiskusi bersama. Kita saat ini hidup di hari raya pendamaian yang besar. Dengan imam besar kita Yesus Kristus yang menjadi pengantara kita, marilah kita hidup merendahkan diri dan bertobat dari segala dosa-dosa kita. Kita akan bertemu dan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.